Topeng menjadi salah satu atribut dalam sebuah pertunjukan. Salah satunya topeng gaya Surakarta. Selain memiliki nilai guna, topeng juga menjadi salah satu kerajinan dengan nilai estetis tinggi. Solo Raya, daerah ini sangat kaya akan ragam budayanya. Tak hanya seni pertunjukan, seni kerajinan juga sangat berkembang di wilayah ini. Dari sekian banyaknya tersebut, satu yang kini sudah cukup langka adalah seni kerajinan topeng khas Surakarta. Topeng klasik seperti ini punya riwayat yang panjang sejak zaman Hindu-Buddha, khususnya pada masa Majapahit. Biasanya topeng ini digunakan sebagai properti untuk tari. Tokohnya sendiri ada bermacam-macam. Untuk menemukan pengrajinnya, maka Anda harus datang ke Desa Jetis, Kabupaten Sukoharjo. Ia adalah Bapak Narimo yang konon menjadi satu-satunya orang yang masih menekuni kerajinan topeng khas Surakarta ini di kawasan Solo Raya. Nama Narimo sudah sangat terkenal di kalangan seniman besar dan kerap menjadi panutan untuk topeng berkualitas tinggi. Bahkan karya-karyanya pun sudah tembus pasar internasional. Minat Narimo kepada kerajinan ini bermula dari kesenangannya terhadap seni tradisional. Sewaktu muda, ia terlebih dahulu menekuni pembuatan wayang. Sampai ketika ia bersama temannya mencoba untuk membuat topeng. Akhirnya, ia pun semakin tertarik dengan kerajinan ini dan mulai mendalaminya. Iya, otodidak. Dan pada waktu itu saya juga pernah ikut Pak Bambang Suwarno, beliaunya juga termasuk guru saya untuk mengajari proses tentang topeng ini. Yang paling penting yaitu sebatas yang sering digunakan yaitu ada 4 itu, ada topeng Klana, topeng Panji, topeng Gunungsari, Sekertaji, dan Panji itu yang paling sering. Tak hanya di Surakarta, topeng serupa juga terdapat di Yogyakarta. Sekilas memang bentuknya terlihat serupa, hanya saja ada beberapa hal yang jadi pembeda. Misalnya dari segi riasan. Lalu, untuk topeng tertentu seperti Klana, bentuk kumisnya pun berbeda. Bila di Yogyakarta kumisnya dilukis, sedangkan Surakarta kumisnya dibuat dari rambut tempel. Tak hanya dari segi visual, cara penggunaannya juga berbeda. Kalau Yogyakarta menggunakan tali yang diikatkan ke belakang kepala, maka topeng Surakarta menggunakan gigitan. Proses pembuatan satu topeng ini memakan waktu cukup lama, tergantung dari permintaan pemesan. Pertama, topeng ini dipotong dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Bentuk awal topeng ini dinamakan putihan. Pemotongan bentuk ini bisa memakan waktu 4 hari hingga 1 minggu. Kalau untuk kebutuhan tari, bahan yang digunakan adalah kayu yang ringan seperti sengon. Sedangkan untuk kebutuhan hiasan, kayunya cenderung lebih berat dan awet. Misalnya kayu jati alas. Setelah menjadi putihan, baru nanti naik pewarnaan atau penyunggingan istilahnya, pewarnaan, penyunggingan atau pengecetan. Pengecetan sendiri itu kan juga harus hati-hati karena dari dasar ini misalnya sudah bagus, mungkin kalau pewarna kan diampas dulu, di warna dasar sebagainya itu harus. Nah dari proses ini harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati bisa mungkin hidungnya ketanya satu apanya lah, itu kan sudah mengurangi bentuk tadi yang ya kurang bagus, akhirnya jadi agak rusak itu misalnya gitu. Itu kalau ingin mengendaki modelnya, Pak saya dibikin rada cepat, ya bisa saja. Ini membuatnya harus di paling tidak minimal 2 atau 3. Itu mungkin warna dasar, ini dasar putih, ini ambil lagi dasar putih. Nah itu terus nanti ini terus continue saling bergantian terus. Nah, satu topeng klasik Surakarta ini dijual Narimo mulai dari harga Rp300.000 hingga jutaan rupiah. Untuk pembeliannya, Narimo juga setidaknya melihat terlebih dahulu siapa pelanggannya. Tak jarang pemesannya adalah pelajar maupun mahasiswa seni. Memang, untuk perkembangan dari penjualan topeng terus mengalami peningkatan. Bahkan pandemi pun tidak mempengaruhi penjualannya. Ia pun sudah memanfaatkan penggunaan media sosial untuk berjualan topeng. Meskipun pelanggannya semakin banyak, satu hal yang menurutnya masih jadi kendala adalah mengenai pelestarian kerajinan ini di masa depan. Narimo juga beberapa kali melakukan pengajaran untuk membuat topeng. Hanya saja semangat generasi muda masih belum begitu besar. Karena sebelum saya menekuni ini ya kalau rata-rata kalau beli ya biasanya ya mungkin larinya yang
Mungkin kalau di Solo sini ya keklawer atau apa, dan hasilnya apa adanya untuk misalnya menari suguhan tari-tarian yang sudah sifatnya tinggi, misalnya mungkin yang disuguhi orang-orang yang tahu tentang tari topan dan sebagainya, itu kan kalau dipakai topeng keleweran kan ya kasihan ya, jadi wah itu loh. Wah. Tak hanya seni pertunjukan saja, keterampilan untuk membuat topeng klasik Surakarta juga merupakan karya budaya nenek moyang yang harus tetap hidup. Meskipun krisis penerus, Narimo akan tetap berusaha untuk menularkan semangat untuk mendorong generasi muda agar melestarikan seni topeng klasik ini. Muhammad Fazair melapor.